buat Joko Widodo 2024 ini to be or not to be. Nggak bisa nggak, dia harus menang. Nggak ada kamus kalah, ya. Nggak ada, sekarang nggak ada. Jadi kalau teman-teman di sini masih mau pemilu ya monggo, nggak apa-apa, silakan aja. Mau dukung Anies bagus juga, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya mau ingetin aja, tidak ada kamus kalah buat Joko Widodo, ya, tidak ada kamus kalah. Kemarin agak dekat. Dekat ini. Jadi kemarin tirto.id itu bikin liputan bagus banget, 22 halaman dan tersebar saya kira di grup-grup WA. Bagaimana institusi pemerintah bernama Polri, ya, Polri itu terlibat sangat aktif, dikomandani langsung oleh Kapolri dan Wakapolrinya. Itu A sampai Z. Saya sarankan yang nggak punya cari itu barang tirto.id itu supaya kita tahu. Saya ingin bilang bahwa dari ujung ke ujung udah mereka siapkan berbagai kecurangan dan kejahatan pemilu. Makanya tadi saya tanya mau pemilu, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Narko, Pak Harto sih udah pasti enggak. Ini pidato penutupnya Pak Harto gawat. Saya mau pakai helm lagi, mau pakai gawat. Itu yang paling penting saya mau kasih ingat aja bahwa nggak bisa enggak. Karena buat mereka tahu kalau sampai kalah mereka di penjara. Jadi bukan cuma kata Menteri Kominfo yang baru ya, si Ari Budi Setiadi yang keperucut ngomong, orang Jawa bilang ketelepasan ngomong, kalau kalah di penjara itu betul sekali. Bukan cuma mereka tapi Joko Widodo. Itu sebabnya dia mengerahkan. Dan mohon maaf ya para senior tentara jenderal-jenderal, mohon maaf di Tirto ID itu juga disebut-sebut tentara pun, TNI pun dilibatkan. Tadi pada pembukaan kalau nggak salah Mas Narko atau Pak Harto bilang geng Solo. Ya, siapa tadi itu? Itu memang geng Solo luar biasa, dilibatkan semuanya. Jadi mohon apa ya, Kang Dedi dari Bandung tadi sudah konkret, ya, udah nggak ada orangnya ya. Memang nggak bisa nggak, akhirnya akan fisik. Kalau laporan foto, video segala macam dilaporkan, mau lapor kemana? Bawaslu sudah sama dia. Ke KPU apalagi, MK, wow. Jadi MK kata Tirto ID lagi ya, saya bilang Tirto lagi, MK sebuah lembaga yang sangat sakral dan terhormat itu pun sudah di bawah kendali TB1. Itu luar biasa sekali. Saya kira nanti yang punya mesti di-share lagi itu Tirto ID untuk kita baca-baca bagaimana dahsyatnya kekuasaan. Itu aja. Haturun ya. Kalau saya satu aja. Ya kalau kita bicara pemakzulan, jangan berpikir Pilpres, karena kalau Pilpres berarti pemakzulan nggak berlaku. Jadi kalau saya nggak usah berpikir Pilpres 2024, yuk wujudkan ini, entah bagaimanapun caranya, entah melalui DPR, melalui hukum. Nah, yang punya pasukan seperti Kang Dedi, ya, dan yang lain, ayo bergerak sama-sama. Insya Allah saya punya keyakinan kalau itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin walaupun waktu berkejaran dengan waktu. Jadi itu aja. Karena kalau masih berbicara, masih berpikir Pilpres 2024, percuma ada gerakan petisi 100 untuk pemakzulan. Jadi yuk kita fokus ke situ. Yang pertama, seperti di revolusi Perancis itu diawali dengan pernyataan l'état chez moi, negara adalah aku. Tapi ketika udah ada penegasan negara adalah aku, maka itulah awal daripada runtuhnya kekuasaan. Dan rezim Jokowi ini sepertinya sekarang sudah menyatakan kalimat itu, l'état chez moi, semua adalah aku, negara adalah aku. Maka ini menjadi momentum atau keyakinan kita bahwa perubahan atau pemakzulan itu sendiri akan terjadi lebih cepat. Yang kedua, kita bisa percaya kepada generasi muda. Sebenarnya harapan kita seperti juga perubahan-perubahan yang terjadi itu diawali oleh mahasiswa generasi muda. Tapi kalau kita menunggu juga kita akan dalam posisi yang bisa frustrasi. Oleh karena itu, meskipun kita ini orang-orang tua, mari kita buat model gerakan aki-aki dan ini untuk perubahan.
gitu ya. Jadi kitalah dari orang-orang tua ini menjadi satu model dari gerakan baru dalam perubahan politik sekarang gitu. Jadi nggak usah lagi menunggu dari kaum muda, tapi kita yakin kaum muda juga tidak diam dan sedang menyiapkan diri untuk melakukan aksi perubahan tersebut. Yang ketiga adalah kita mencari pintu-pintu masuk. Kalau ada proses hukum yang juga kita lakukan, itu adalah pintu masuk menuju kekuatan magnet politik gitu. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Soeharto, itu soal ijazahnya yang tidak jelas. Kemudian sekarang ada proses-proses mencoba untuk menggali tentang kesalahan-kesalahan hukum atau pembuktian hukum dari keberadaan ijazah itu, palsu, asli, dan sebagainya. Saya kira itu pintu masuk gitu yang langsung bisa menusuk. Maka perlu ada respon dari kekuatan-kekuatan masyarakat untuk ikut menyuarakan. Jangan selesai di proses hukum. Bagaimana menjadikan pengadilan itu menjadi pengadilan rakyat begitu. Itu yang penting untuk kita terus gaungkan supaya ada titik lemah yang bisa merontokkan. Nah, termasuk juga pintu masuk lain adalah soal tadi yang kita singgung dengan nepotisme. Ini sudah ramai ini, serangan kepada Gibran, serangan kepada keluarga, itu sudah ramai. Dan petisi 100 akan masuk ke ruang hukum. Tapi itu jadi kekuatan magnetik bagi gerakan politik gitu, supaya jangan jadi frustrasi kita atau muncul ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Jangan, biarlah proses hukum berjalan, tapi itu menjadi kekuatan magnetik untuk penggalangan kekuatan yang lebih lanjut gitu. Jadi sudah akan terbukti, kalau saya yakin ini soal nepotisme ini akan terbukti. Plehernya, pelakunya Anwar Usman, mede plehernya yang membantunya itu bisa hakim-hakim yang memutuskan 3 orang itu, atau juga Gibran. Kita akan bawa Gibran sebagai mede pleher, dan yang disebut Dun pleher yang menyuruhnya itu Jokowi gitu. Jadi di dalam hukum ada yang disebut dengan deelneming, penyertaan, bahwa pelaku itu bisa pelakunya, bisa yang membantunya, dan bisa yang menyuruhnya. Saya kira itu masuk di ruang keluarga semua. Oleh karena itu kita akan yakin kalau nanti petisi 100 melangkah ke sana, maka itu akan terbukti secara hukum. Tapi jangan berhenti di hukum, karena prosesnya kita tahu semua. Itu jadikan magnet kekuatan politik untuk semakin bergerak kita secara politik, yang mungkin karena kita ini banyak juga orang-orang tua, ya mari jadikan gerakan juga, gerakan aki-aki, gerakan ini untuk perubahan politik di Indonesia ini. Saya masih ingat betul ketika tahun 98 saya ada di DPR, Pak. Yang demo di depan DPR itu, ini ada Pak Muslim Arbi juga, itu paling ribuan, Pak. Enggak sampai puluhan ribu, apalagi ratusan ribu. Tapi kenapa kita dengan mudah masuk DPR dan menduduki gedung DPR? Bapak tahu kuncinya? Ada yang bukakan pintu, Pak, pakai preman, dan kelihatannya terlatih. Pamdalnya disuruh pulang, polisi disuruh pulang. Sekarang, Pak, yang ingin menggulingkan Pak Harto dari Sabang sampai Merauke, kita aja ini teman-teman petisi 100 udah 3 bulan katanya ini. Gaulnya masih seperti sekarang. Jadi memang harus ada kekuatan tangan terampil dan terlatih. Pak Yayat, saya kira tahulah ya Pak, siapa mereka. Tapi saya nggak nuduh anak buah Pak Yayat, Pak. Tapi kok kondisinya seperti itu, Pak. Memang kita ini harus di belakang kita, kalau nggak bisa, Pak. Kita hanya bicara. Ke DPR aja ditemu cuma 1 orang. Tokoh yang datang, jenderal yang datang ditemui 1 orang. Apa nggak menghina? Memang ada perkembangan yang lebih baik sekarang. Megawati tidak suka sama Jokowi. Apakah itu diharapkan oleh kita hari ini? Jangan terlalu diharap. Sebab mereka sebelumnya sekufu, satu kubu. Kalau kita terlalu berharap, kita akan kecewa banyak itu. Ya, untuk itu saya mohon kepada teman-teman purnawirawan bisa melobi kepada para anggota TNI yang aktif.